Bab 2971. Apakah ini masih mobil? Seorang pria muda dengan potongan rambut cepak duduk di kursi pengemudi Bugatti Veyron. Dia tampak sangat bangga dan melirik Range Rover dengan jijik, lalu terus membunyikan klakson. Ye Bufan menoleh untuk melihat, mengira pihak lain sedang dalam masalah, jadi dia memperlambat laju mobil dan perlahan-lahan menurunkan jendela. Ada apa? Pemuda berambut cepak itu tidak menatapnya. Sebaliknya, ia menatap dengan rakus ke arah tiga gadis di sebelahnya, matanya menampakkan hasrat yang tak terkendali. Tiga wanita cantik, apa gunanya naik Land Rover yang rusak? Datanglah ke tempatku dan pilih salah satu dari mobil-mobil ini. Senyum sinis muncul di bibir Ye Bufan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi provokasi dari generasi kedua yang kaya dan tidak punya otak setelah kembali ke bumi. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Nalan Yujia yang pemarah meludahinya dengan ganas. Tersesat, apa hebatnya mobil rusak? Kata-kata ini benar-benar keluar dari hatinya. Di matanya, Bugatti Veyron hanyalah mobil rusak. Dia tidak memiliki konsep pelat nomor dan mengelompokkan semua mobil sport ke dalam satu kategori. Dia baru saja melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Jiang Fangzuo merusak salah satu mobil hanya dengan satu tendangan, jadi di matanya, ini hanyalah mobil tua yang tidak berharga. Dengan baik, pemuda berambut cepak itu tiba-tiba kebingungan. Mobilnya adalah Bugatti Veyron seharga puluhan juta, kapan jadi mobil rusak? Mungkinkah mobilnya tidak sebagus Land Rover? Jika dia tahu kriteria Nalan Yuga untuk membedakan mobil bagus dari mobil jelek, aku bertanya-tanya apakah dia akan memuntahkan 3 liter darah. Melihat bahwa menggoda gadis itu secara langsung tidak berhasil, tatapannya kembali tertuju pada Ye Bufan. Wah, berani nggak sih kamu adu jotos sama aku? Kalau menang, aku langsung kasih 10 juta. Kalau kalah, kasih aja 3 cewek ini ke aku. Pemuda berambut cepak itu awalnya adalah generasi kedua yang kaya raya dan terbiasa ngebut. Ia sering menggunakan cara ini untuk menyelesaikan masalah di hari kerja, jadi ia hanya mengatakannya dengan lantang. Di alam bawah sadarnya, 10 juta sudah cukup untuk membuat banyak sekali wanita melemparkan diri ke pelukannya, dan pihak lain seharusnya tidak punya alasan untuk menolak. Gulungan. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan sudah menutup jendela mobil, menginjak pedal gas dan bergegas maju. Dia sekarang telah mencapai puncak alam kesengsaraan dan hanya selangkah lagi menuju kenaikan. Tentu saja, dia tidak peduli untuk memperhatikan sampah tak berotak ini. Nalan Yujia berkata, sialan. Beraninya dia mengincarku. Aku akan turun dan menamparnya sampai mati. Ye Bufan menariknya kembali dan berkata, tempat ini berbeda dari dunia kultivasi. Kamu tidak bisa membunuh orang begitu saja, kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Nalan Yujia sedikit bingung, saya melihat semua orang di sini sangat lemah, jadi apa yang akan terjadi jika saya membunuhnya? Setelah datang ke bumi, yang dilihatnya hanyalah orang-orang lemah yang jauh lebih lemah darinya. Bahkan tingkat kultivasi Sophie dan Lin Zentian tidak layak disebut. Memang benar tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apapun kepadamu sekarang, tetapi itu akan mengganggu kehidupanmu yang damai, jadi sebaiknya kamu tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Anda akan tinggal di sini cukup lama, jadi Anda masih harus beradaptasi dengan peraturan di sini. Petik 2. Ye Bufan dengan sabar menjelaskan bahwa inilah tujuannya membawa orang-orang dari negeri Dongeng Kunlun keluar. Jika tidak, jika dia bertindak sesuai dengan aturan dunia kultivasi di masa depan, dia akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Para kultivator berada di bawah kendali Istana Guitian. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, ayahnya Lin Zentian juga akan mendapat masalah. Baiklah, saat di Roma, lakukanlah seperti orang Romawi. Aku akan mendengarkanmu. Meskipun Nalan Yujia memiliki sifat pemarah, dia tidaklah bersikap tidak masuk akal dan dia agak memahami niat Ye Bufan. Hu Yao Yao bertanya, Tuan Muda, siapa orang-orang ini? Mereka tampak tidak begitu baik. Kami punya sebutan khusus untuk mereka di sini, yaitu Dandy Boys, yang merujuk pada mereka yang berasal dari keluarga kaya dan berkuasa, tetapi bodoh dan tidak punya otak. Ye Bufan baru saja menyelesaikan putaran pengetahuan umum ketika sebuah terompet melengking terdengar di dekatnya.
Ketika berbalik, saya melihat pemuda berambut cepak itu telah menyusul kami dengan mobilnya, diikuti oleh 7 atau 8 mobil sport lainnya yang mengikutinya dari dekat. Mereka mengepung 3 mobil mereka di tengah, membunyikan klakson terus-menerus, dan orang-orang di dalam mobil juga membuat segala macam gerakan provokatif. Lu Sueman bertanya, apa maksudnya? Ye Bufan menjelaskan, ini adalah provokasi. Dia ingin bersaing dengan kita dalam hal kecepatan. Naranyuga berteriak, kalau begitu mari kita bertanding. Apakah kita takut pada mereka? Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti akan menertawakan saya. Membandingkan kecepatan Range Rover dan Bugatti Veyron, bukankah itu mengundang masalah? Kecepatan mobil SUV tidak secepat mobil sport, apalagi mobil mewah yang harganya puluhan juta. Tidak ada bandingannya sama sekali. Namun Ye Bufan tidak peduli. Ia menginjak pedal gas, dan dengan deru mesin yang keras, kecepatan Land Rover Range Rover meningkat secara tiba-tiba. Sial, apa kau mencoba bersaing denganku dalam kecepatan? Terlihat sekilas kegembiraan dan rasa jijik di mata pemuda berambut cepak itu. Ia gembira karena ia memang suka balapan dan sangat terkenal di kalangannya, bahkan mendapat julukan, Dewa Mengemudi. Yang dia benci adalah bahwa pihak lain itu hanya sebuah SUV Land Rover Range Rover, bahkan bukan mobil sport, jadi bagaimana dia bisa membandingkannya dengan dirinya sendiri. Pemain seperti ini bisa menginjak pedal gas 2 kali dan langsung membuat lawan tidak bisa melihat lampu belakangnya. Bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang di sampingnya sangat bersemangat. Mesinnya menderu, dan mereka tampaknya berniat untuk menggoda di sisi lain. Wanita menggoda yang duduk di kursi penumpang pria muda berambut cepak itu berkata dengan suara menawan, "Tuan muda, biarkan mereka melihat apa itu balapan sesungguhnya. Jangan khawatir, pemain seperti dia bahkan tidak layak memakan kulit mobilku." Bahasa Indonesia, setelah pemuda berambut cepak itu selesai berbicara, dia menginjak pedal gas. Mobil Bugatti Veyron itu meraung dan melesat maju seperti pedang. Sebagai perbandingan, kecepatan mobil sport di jalan raya jauh lebih rendah daripada SUV. Setelah itu, mobil sport ini berada di belakang Land Rover Range Rover. Hu Yaoyao berkata sambil tersenyum, "Adik kecil, ayolah, bajingan-bajingan itu sedang mengejar kita. Jangan khawatir, mereka tidak bisa mengejar." Ye Bufan awalnya hanya ingin mengusir lalat-lalat ini, tetapi dia tidak menyangka pihak lain tidak akan pernah berhenti. Meskipun dia hanya mengendarai SUV, dia berada di puncak kesengsaraan dan orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin dia ditantang oleh beberapa semut? Aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, seketika mengosongkan udara dalam jarak 100 meter. Perlu Anda ketahui bahwa semakin cepat mobil melaju, semakin besar pula hambatannya. Alasan mengapa mobil sport didesain dengan rangka yang rendah dan tampilan yang ramping adalah untuk mengurangi hambatan udara. Namun kini tidak ada perlawanan sama sekali pada Land Rover Range Rover milik Ye Bufan, dan kecepatan mobil itu tiba-tiba melonjak tanpa udara. Kecepatannya sangat cepat, meninggalkan bayangan dan dengan cepat memperlebar jarak dari mobil sport di belakang. Ye Tian dan Situdianmo mengikutinya, melepaskan aura mereka sendiri dan mempercepat langkah untuk mengikuti dari belakang. Lihat, sebuah SUV rongsokan berani bersaing denganku dalam hal kecepatan. Melihat Land Rover Range Rover hendak mengejar Ye Bufan, pemuda berambut cepak itu merasa bangga, tetapi matanya langsung melebar sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Dalam sekejap mata, lampu belakang ketiga SUV di depan bahkan tidak terlihat. Ya ampun, ini masih mobil. Kenapa bisa melaju kencang sekali? Pria muda berambut cepak itu menginjak pedal gas dengan keras. Bugatti Veyron itu berakselerasi dengan sangat cepat. Speedometer terus berubah, 280, 300, 340. Tetapi meski begitu, dia tetap tidak dapat melihat jejak ketiga SUV itu. Hal ini membuatnya tampak bingung, apa yang terjadi? Apakah speedometernya rusak? Bab 2972, tidak ada habisnya, bukan? Merasakan perubahan di luar mobil yang begitu cepat, pemuda berambut cepak itu tentu tahu kalau speedometernya tidak rusak, tetapi kecepatannya memang sudah mencapai ekstrim.
Legenda mengatakan bahwa Brady Veyron dapat mencapai kecepatan lebih dari 400 km per jam, yang juga ditunjukkan pada speedometer, tetapi berapa banyak orang yang berani mengemudi seperti itu? Jika kecepatannya terlalu tinggi, mobil bisa hancur dan orang bisa meninggal jika Anda tidak hati-hati. Karena itu, ia sangat terkejut hingga ia hanya dapat mengendalikan kecepatannya hingga 350 mil per jam dan tidak berani melaju lebih jauh. Setelah berjalan selama lebih dari 10 menit, masih belum terlihat 3 Land Rover Range Rover. Sial, kok bisa secepat itu? Ketiga mobil itu pasti sudah dimodifikasi khusus, kalau tidak mereka tidak akan bisa menyalipku. Pemuda berambut cepak ini cukup berpengetahuan dalam hal balap drag, karena sudah pernah membalap dengan berbagai jenis mobil mewah, maka dari itu ia dijuluki Dewa Pengemudi. Menurutnya, mungkin saja mobil pihak lain itu dimodifikasi terlalu banyak, bukan karena level mobilnya sendiri yang tidak cukup bagus. Meskipun wanita di sebelahnya berperilaku baik dan tidak mengatakan apa-apa, dia tetap merasa malu. Dia harus mengembalikan wajahnya. Memikirkan hal ini, dia memperlambat laju mobilnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Saya Yang King. Awasi ketiga mobil Range Rover itu. Hentikan mereka di pintu keluar jalan tol. Jangan biarkan mereka pergi. Saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, dia kembali memacu Brady Veyron untuk mengejar ke depan. Ye Bufan mengemudi dengan sangat cepat, dan orang-orang yang mengemudi di sampingnya benar-benar tercengang. Dia bahkan menduga bahwa takometernya rusak. Saya khawatir hanya pesawat terbang yang dapat mencapai kecepatan secepat itu. Apakah ini masih mobil? Saudaraku, saya mendengar bahwa negara-negara asing sedang mengembangkan mobil terbang. Mungkinkah mobil-mobil ini ada di depan kita? Bagaimana mungkin? Jelas sekali itu berjalan di atas roda. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Aku sama sekali tidak melihat apa yang terjadi, dan dia menghilang. Hal itu menyebabkan kejutan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, tetapi hal itu terlalu umum bagi Ye Bufan dan yang lainnya. Kecepatan seperti itu bahkan tidak sebanding dengan terbang sambil membawa pedang, apalagi mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Setelah mengusir beberapa lalat di belakangnya, Ye Bufan memperlambat laju mobilnya. Dia datang ke sini untuk sekte api suci matahari bulan dan tidak ingin menimbulkan terlalu banyak sensasi. 2 jam kemudian, mereka tiba di kota Senbei, dan 3 mobil keluar dari jalan raya dan bersiap untuk memasuki kota. Akan tetapi, bahkan setelah membayar biaya, tetap tidak ada niat untuk menghilangkan penghalang jalan. Ye Bufan menurunkan jendela mobil dan menatap pria berkacamata yang menghalangi bagian depan mobil. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Kenapa kamu terburu-buru? Tunggu saja sebentar. Pria bermata itu berkata dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Ye Bufan mengerutkan kening, kami sudah membayar biayanya. Mengapa kami harus menunggu? Karena tuan muda yang belum datang, tidak seorang pun dari kalian dapat pergi sebelum itu. Si Tu Dianmo bertanya, ada apa tuan muda yang? Kamu berani datang ke Senbei meskipun kamu tidak tahu tentang tuan muda yang? Wajah pemuda itu penuh dengan penghinaan. Menurut pendapatnya, orang-orang ini pasti telah menyinggung tuan muda yang, dan mereka ditakdirkan untuk mengalami akhir yang buruk. Ye Bufan mulai sedikit mengerti. Masalah ini mungkin terkait dengan Bugatti Veyron. Dia tidak menyangka orang ini tidak akan pernah berhenti. Pada saat ini, suara mesin terdengar, dan 7 atau 8 mobil sport datang dari kejauhan, dipimpin oleh Bugatti Veyron. Yang King memarkir mobil di dekatnya dan berjalan turun sambil menyeringai. Selain itu, banyak generasi kedua yang kaya raya keluar dari mobil sport itu. Mereka semua adalah pengikutnya, dan mereka semua memiliki alis yang tajam dan tatapan yang mematikan. Yang King berkata dengan arogan, wah, larimu cukup cepat, tapi di kota Senbei, tak seorang pun bisa lolos dari genggamanku. Ye Bufan meliriknya dan berkata, ini belum berakhir, kan? Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Sederhana saja, bertandinglah denganku. Yang King mengangkat tangannya dan menunjuk ke jalan di depannya. Jalan ini menuju ke kota Senbei. Jalan ini dikenal sebagai 9 belokan dan 18 belokan. Ada juga yang menyebutnya jalan musim semi kuning 9 belokan.
Kita mulai dari sini, siapapun yang mencapai lampu lalu lintas pertama di kota Senbei terlebih dahulu akan menang. Dengan level Ye Bufan saat ini, bagaimana mungkin dia bisa menganggap serius karakter seperti semut, apalagi punya keinginan untuk berlomba dengannya. Buang saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke Land Rover-nya. Yang King tercengang. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Apa katamu, nak? Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan besar datang di depannya, mencengkeram lehernya dan melemparkannya keluar seperti seekor ayam. Ye Tianlah yang bergerak. Jiang Fangzu selangkah lebih lambat dan tampak menyesal, tatapannya tertuju pada 7 atau 8 antek di sampingnya. Merasakan tatapannya yang membunuh, mereka semua terkejut. Anak laki-laki berambut kuning yang berdiri di depan berteriak, "Apa yang kau lakukan?" "Biar ku beritahu, ayahku." Orang ini awalnya ingin mengungkit latar belakang keluarganya untuk menakut-nakuti pihak lain, tetapi sayangnya dia memilih target yang salah. Jiang Fangzu berasal dari benua Kunlun dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sini. Tidak ada gunanya bahkan jika ayahnya adalah orang penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lehernya dicekik dan dia terlempar keluar seperti karung yang robek. Beberapa orang lainnya berbalik dan berlari, tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri karena mereka ditendang oleh Jiang Fangzuo satu persatu. Setelah melakukan semua ini, dia bertepuk tangan, lalu masuk ke mobil dan melaju pergi dengan puas. Ketika Yang King bangkit dari tanah, wajahnya memar dan bengkak, dan tubuhnya dipenuhi tanah. Orang ini tidak pernah mengalami kehilangan seperti itu sejak dia masih kecil, dan dia langsung marah. "Bajingan, beraninya kau menyentuh tuan muda ini. Kejar dia." Sebagai kriket nomor 1 di kota Senbei, hal semacam ini tidak dapat dihitung, jika tidak di mana wajah akan diletakkan di masa depan. Dia memimpin dalam melompat pada Bugatti Veyron, dan semua orang naik mobil, mengejar ke arah Ye Wufan dan lainnya. Menurut pendapat Yang King, jalan raya telah dilepas, kondisi jalannya tidak terlalu baik, dan ada banyak putaran cepat. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa bagus kinerja kendaraan, itu tidak berguna. Tapi dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Tidak peduli seberapa berbahaya bagian itu, masih ada di depan. Jika Anda berubah menjadi pengemudi biasa, saya khawatir mobil itu telah dihancurkan, tetapi orang-orang hanya aman. Di mana dia tahu bahwa dengan dukungan Ye Wufan dan yang lainnya, bahkan jika tidak sulit untuk menerbangkan ketiga mobil ini, bagaimana bisa peduli dengan kondisi jalan di sini? Pada awalnya, mereka masih bisa melihat lampu belakang satu sama lain, tetapi setelah beberapa putaran, mereka menghilang sepenuhnya. Brengsek! Yang King penuh dengan kemarahan, dan dia bertarung dengan roda kemudi dengan sengit. Kota Senbei termasuk dalam area terbelakang di Huaxia. Ini membuatnya semakin kesal, dengan tergesa-gesa memarkir mobil di sisi jalan, dan kemudian mengetahui telepon. "Serigala Hitam, Anda segera membawakan saya saudara-saudara untuk menemukan 3 mobil Land Rover dari Kaisar Ibu Kota." Setelah menemukan pria, semua pria mengganggu anggota tubuh mereka, dan para wanita membawa saya kembali. Ketika Yang King menutup telepon, matanya masih membunuh, dan dia tidak menyadari betapa kemalangan yang disebabkannya. Bab 2973 ini disebut menyentuh porselen. Ye Bufan berkendara sepanjang jalan dan segera tiba di kota Senbei. Tempat ini dibangun sepenuhnya berdasarkan Senongjia, dengan tujuan utama untuk mengembangkan pariwisata. Meskipun kotanya tidak besar, kota ini terlihat sangat makmur. Menurut idenya, dia akan punya cukup waktu untuk beristirahat di sini selama 1 malam dan bergegas ke Senongjia Tiankeng besok. Ketiga mobil itu memasuki kota. Ia melaju pelan, membiarkan orang-orang di dalam mobil menikmati pemandangan kota kecil itu. Ada lampu lalu lintas di depan, Ye Bufan perlahan memperlambat laju mobilnya, dan pada saat ini seorang lelaki tua tiba-tiba melompat keluar. Dia segera menginjak rem untuk menghentikan mobilnya, berhenti 2 meter jauhnya. Orang tua itu tertegun sejenak, jelas tidak menyangka dia akan bereaksi secepat itu, tetapi sama sekali tidak memengaruhi tindakannya selanjutnya.
Dia hanya berbaring di tanah dan merangkak ke depan, seolah-olah sedang meledakkan bunker, ke bagian depan mobil, lalu kepalanya terbentur balok anti-tabrakan Land Rover Range Rover. Oh, ayo lihat, ada yang tertembak, ada yang terbunuh. Harus saya akui, walaupun kakek tua ini sudah cukup tua dan badannya agak kurus, tetapi tenaganya besar sekali, dan teriakannya pun nyaring, sehingga dalam sekejap dapat terdengar dalam radius 100 meter. Nalan Yujia menatap lelaki tua di depannya dengan mata terbelalak, dan bertanya dengan bingung, Xiao Fan, apa yang sedang dia lakukan? Hu Yaoyao juga sangat terkejut, jelas orang tua ini yang menabrak mobil kita, mengapa dia masih berteriak bahwa dia menabrak orang lain? Meskipun Lu Sueman tidak mengatakan apa-apa, dia juga tampak bingung. Ketiga orang itu berasal dari benua Kunlun, jadi tentu saja mereka belum pernah melihat yang namanya penipuan. Ini namanya penipuan. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Saat Ye Bufan membuka pintu mobil, dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia mencoba menipu Qin Cucu. Mungkin lelaki tua ini juga mengalami beberapa kesulitan dalam hidupnya, dan dia tidak bisa tidak merasa sedikit simpati padanya, Ketika sampai di depan mobil, dia melirik ke arah lelaki tua yang tergeletak di tanah dan bertanya dengan ramah, Pak Tua, kamu baik-baik saja. Seperti kata pepatah, hati nurani yang bersalah selalu membuat pencuri berada dalam genggamannya. Lelaki tua itu merasa tidak enak hati saat mencoba menipu seseorang, apalagi dengan mobil mewah seperti ini. Ia takut ada penjahat yang akan lolos dan menghajarnya. Melihat Ye Bufan berbicara dengan ramah dan wanita di sekitarnya cantik dan baik hati, dia tiba-tiba merasa percaya diri. Bagaimana aku bisa baik-baik saja? Aku tertabrak mobilmu dan sekarang aku pusing dan kesakitan di sekujur tubuh. Aku harus tinggal di rumah sakit setidaknya selama 1 atau 2 tahun. Lelaki tua ini jelas seorang veteran. Ia berbicara dalam serangkaian kalimat, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya dan terus melolong. Nalan Yujia dan yang lainnya benar-benar bingung. Mereka jelas tidak menyentuh lelaki tua itu sama sekali. Jadi mengapa dia berteriak begitu menyedihkan? Ye Bufan sudah melihat kalau lelaki tua ini berbeda dengan dirinya yang nekat dan terpaksa melakukan penipuan, tapi dia tetap bersimpati padanya, bagaimanapun juga, dia sudah tua. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Beri aku uang. Lelaki tua itu memutar matanya dan kemudian mengulurkan telapak tangannya. Setidaknya 5.000 yuan, kalau tidak, pekerjaan hari ini tidak akan selesai. Pada saat ini, hampir 100 orang telah berkumpul untuk menyaksikan keseruan itu, dan mereka semua terkejut ketika mendengar harganya. Semua orang dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan beberapa orang bahkan mengenal lelaki tua itu. Biasanya, seorang penipu akan meminta bayaran 300 atau 200 yuan, tetapi orang ini meminta 5.000 yuan. Bisa, Ye Bufan setuju tanpa ragu. 5.000 yuan tidak ada apa-apanya baginya. Mengingat usia orang tua itu, dia hanya menganggapnya sebagai bantuan. Setelah berkata demikian, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan setumpuk uang $100, yang totalnya 10.000 yuan. Kakek, ambillah semua ini. Beristirahatlah di rumah lebih banyak dan jangan keluar kecuali jika perlu. Melihat dia meminta 5.000 tetapi pihak lain memberinya 10.000, lelaki tua itu menatap tumpukan uang itu dan matanya tiba-tiba berbinar. Sepertinya hari ini saya bertemu dengan seekor domba besar yang gemuk. Sebelumnya saya meminta terlalu sedikit uang. Tidak, saya tidak bisa meminta uang dalam jumlah yang sedikit. Saya harus meminta lebih. Dia meraih setumpuk uang kertas di tangannya dan berteriak, ini adalah uang untuk ujian, serta biaya gizi, biaya perawatan, dan gaji yang hilang. Beri saya 500.000 yuan lagi. Setelah dia berkata demikian, mata orang-orang di sekitarnya hancur. Sial, apakah orang tua ini gila? Dia benar-benar meminta $500.000 dari orang lain. Apakah dia terbuat dari emas? Menurutku juga begitu. Dia pasti terluka kepalanya karena menipu seseorang. Dia berani meminta harga berapapun. Tidak bisakah kau melihatnya? Dia pikir orang ini adalah domba gemuk. Orang-orang di sekitar membicarakannya. Awalnya mereka hanya menonton pertunjukan,
tetapi sekarang banyak orang yang marah dengan keserakahan lelaki tua itu. Tatapan mata Ye Bufan dingin. Sebenarnya, baginya sekarang, tidak ada banyak perbedaan antara 10.000 dan 1 juta. Namun, uang adalah satu hal, dan memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh adalah hal lain. Ia bisa bersimpati dengan orang tua itu, tetapi ia tidak bisa memaafkan keserakahannya. Apa kamu yakin? Ketika tatapan matanya bertemu dengan tatapan lelaki tua itu, ia pun ketakutan, tetapi ia tetap berteriak, tentu saja aku yakin, cepatlah ambil uangnya. Kalau tidak, aku akan menaikkan harganya nanti. Jika kamu tidak punya 1 juta, kamu tidak bisa meninggalkan kota Senbei. Petik 2. Kalau begitu, 10.000 ini tidak cocok untukmu. Jadi, kembalikan saja padaku. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan setumpuk uang kertas di tangan lelaki tua itu jatuh kembali ke tangannya. Dia bukan orang suci. Karena pihak lain sangat serakah, dia tidak akan mengambil sepeser pun. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat bebek yang hendak di mulutnya terbang, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi marah. Cepat beri aku 500.000 yuan. Kamu tidak bisa pergi hari ini jika membayar kurang dari itu. Bahasa Indonesia, Ye Bufan berkata dengan dingin, benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau bisa menahanku di sini. Kamu yang meminta ini, 500.000 dolar tidak akan cukup saat anakku lahir. Orang tua itu bertepuk tangan dan berseru kepada orang-orang di sekitarnya, nak, keluarlah. Sudah ada ratusan orang yang menonton saat itu. Semua orang melihat ke arah kerumunan dan melihat 3 pemuda jangkung berjalan masuk. Ketiga orang itu tampak garang, masing-masing dari mereka mengenakan kalung emas besar di leher, dan tubuh mereka dipenuhi tato. Jelaslah bahwa mereka bukanlah orang baik. Ayah, ada apa? Pemimpin dengan tato kepala serigala bertanya. Orang tua itu tampak sangat bangga, orang ini menabrak saya dengan mobilnya dan sekarang dia tidak mau membayar saya. Pria bertato kepala serigala itu menoleh dan melihat ke arahnya. Melihat bahwa itu adalah orang asing, dia langsung merasa lebih tenang. Lelaki itu mengulurkan tangannya dari pinggangnya dan mengeluarkan belati. Nak, kau mau uang atau nyawa? Kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, cepat serahkan uangnya. Ekspresi Ye Bufan berubah dingin, dan saat dia hendak meledak, senyum jenaka tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Kalau begitu aku akan bertanya ini padamu, uang atau nyawa? Orang tua ini menabrak mobilku dan membuatku terlambat, jadi aku tidak akan meminta lebih dari 1 juta. Semua orang yang hadir terkejut. Apakah pemuda ini gila? Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak akan bisa mengalahkan ular lokal. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberi uang saat ini, tetapi Anda sebenarnya meminta uang dari orang lain. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Si tato kepala serigala tertegun sejenak, lalu mencibir. Wah, kamu orang luar, beraninya kamu minta uang padaku. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian itu. Apakah kamu benar-benar mengira aku dari luar? Ye Bufan tersenyum bercanda, sudah kubilang, kakakku akan segera datang. Kalau kamu tidak membayarku sekarang, kamu tidak akan bisa pergi nanti. Tato kepala serigala tersenyum menghina, baiklah, di mana saudaramu? Panggil dia agar aku bisa menemuinya. Dia yakin bahwa pihak lainnya adalah orang asing dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun, baru saja dia selesai mengucapkan kata-katanya, terdengar suara mesin yang cepat, dan 7 atau 8 kendaraan off-road melaju satu demi satu. Di tengah suara rem yang keras, setidaknya 20 atau 30 preman bertato melompat keluar. Masing-masing dari mereka memegang tongkat baseball baja di tangan mereka, tampak agresif dan kejam. Bab 2974 rantai emas besar itu bagus. Melihat kejadian ini, semua orang di sekitar terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda dari luar daerah ini memiliki latar belakang yang begitu kuat di kota Senbei. Yang paling terkejut tentu saja 3 bersaudara itu. Mereka sama sekali bukan orang-orang tangguh. Mereka hanya berandalan kecil yang takut pada orang-orang tangguh dan mudah dikalahkan. Kalau tidak, mereka tidak akan mengandalkan ayah mereka untuk melakukan penipuan. Sekarang,
Karena mereka telah menarik begitu banyak orang, dia menjadi sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar, kakinya menjadi lemas, dan celananya hampir basah kuyup. Tampaknya dia bukan tanpa latar belakang di Senbei, tetapi latar belakangnya sangat kuat. Adik kecil, tidak. Kakak besar, masalah ini hanya salah paham. Bisakah kita lupakan saja seperti ini? Tato kepala serigala itu langsung kehilangan kesombongannya sebelumnya dan berusaha tersenyum lebih cerah, tetapi senyum yang dipaksakannya keluar karena ketakutan yang luar biasa lebih jelek daripada menangis. Ye Bufan tersenyum dingin, salah paham, iya. Kamu baru saja meminta 500.000 yuan, dan sekarang kamu bilang itu salah paham. Meskipun dia tidak menganggap serius perilaku tercela semacam ini, dia tidak keberatan mencobanya. Tidak, kami tidak mau sepeser pun. Pria bertato kepala serigala itu mengangkat kakinya dan menendang pantat lelaki tua itu. Dasar orang tua buta, kenapa kau tidak segera bangun? Apa yang kau lakukan berbaring di tanah? Saat ini, dia sangat membenci lelaki tua itu. Mengapa kamu mau berurusan dengan pria yang kejam seperti itu? Wah, orang tua itu melompat dari tanah, dan dia tidak tampak terluka sama sekali. Anak laki-laki lainnya di belakangnya juga menendangnya dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sana seperti orang bodoh? Minta maaf kepada mereka sekarang juga. Maafkan aku, ini salahku karena aku buta. Tolong bermurah hatilah dan jangan ganggu aku. Saat lelaki tua itu berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Dia benar-benar marah saat ini. Bukankah menyenangkan memiliki 10.000 yuan di saku Anda? Mengapa Anda ingin menjadi lebih serakah? Dia hanya baik hati, bukan domba gemuk. Sekarang dia tidak hanya tidak mendapatkan sepeser pun, tetapi dia juga mendapat masalah besar. Kepala serigala bertato dengan wajah yang menyanjung, saudaraku, jika Anda murah hati, mohon perlakukan kami sebagai orang yang tidak berarti. Apakah itu tidak masalah bagi Anda? Semua orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Kejadian ini begitu tiba-tiba sehingga mengejutkan banyak orang. Dia tadi begitu sombong, tapi dalam sekejap mata dia berubah menjadi begitu pengecut. Ye Bufan tersenyum bercanda, ingin pergi. Bagaimana bisa semurah itu? Anda baru saja menabrak mobil saya dan membuang banyak waktu saya, tidakkah seharusnya Anda menunjukkan ketulusan dan memberi saya ganti rugi? Petik 2. Dengan baik, orang tua dan ketiga putranya langsung kebingungan. Mereka keluar untuk melakukan penipuan, tetapi mereka tidak pernah menyangka suatu hari mereka akan diminta ganti rugi oleh orang lain. Walaupun mereka sekarang malu-malu dan sedikit takut, tetap saja rasanya sakit untuk membayar uang itu. Mereka selalu mencoba memeras uang orang lain dengan melakukan penipuan, tetapi tidak pernah diperas oleh orang lain. Tidak mau. Kalau begitu tunggu saja sampai saudaraku datang. Ye Bufan tersenyum main-main, jangan menyesalinya nanti. Pada saat ini, seorang gangster di luar berlari di depan SUV Toyota Prado yang terdepan, membuka pintu dan seorang pemuda berusia 30-an keluar. Pria ini memiliki rambut yang disisir rapi ke belakang, cerutu di mulutnya, dan jaket anti-angin di tubuhnya. Dia tampak sangat mengesankan. Ya ampun, bukankah ini saudara serigala hitam? Kenapa dia ada di sini? Aku tidak pernah menyangka kalau pemuda ini benar-benar berteman dengan saudara serigala hitam, dan dia ternyata punya latar belakang yang begitu kuat. Kudengar saudara serigala hitam adalah pemimpin kota Senbei. Jika dia marah, setidaknya 2 kakinya akan patah. Orang-orang ini dalam masalah. Orang-orang di sekitar membicarakannya. Kaki tato kepala serigala gemetar dan kandung kemihnya berkedut, dan dia hampir mengompol. Meskipun dia hanya seorang gangster kecil, siapa di kota Senbei yang tidak mengenal saudara serigala hitam yang terkenal? Bisa dibilang bahwa Black Wolf bukanlah orang yang paling berkuasa di kota Senbei, tetapi dia jelas yang paling kejam. Begitu Anda memprovokasi orang seperti itu, Anda dapat membayangkan akibatnya yang tragis. Pada saat ini, dia tidak berani ragu lagi dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan dompet dari sakunya. Kakak, ini semua uangku. Semuanya ada di sini. Totalnya 3.800 yuan. Aku akan memberikan semuanya padamu. Setelah dia memulai perkelahian,
orang-orang di sekitarnya tidak berani melakukan apapun. Saudara kedua dan ketiga juga menguras semua uang di kantong mereka. Bahkan lelaki tua di sebelahnya melakukan hal yang sama, dan dia bahkan mengeluarkan beberapa koin. Setelah mengeluarkan semua uangnya, tato kepala serigala tersenyum canggung, "Baiklah, kakak, aku sudah memberikan semua uangnya kepadamu, bisakah kita pergi sekarang?" "Mengapa kamu terburu-buru?" Ye Bufan tersenyum main-main, matanya mengamati mereka. "Rantai emas besarmu cukup bagus, seharusnya bernilai mahal, kan?" Dengan baik, ketiga orang itu tercengang sejenak. Mereka tidak menyangka bahwa meskipun mereka telah mengeluarkan semua uang, pemuda itu masih belum puas dan begitu kejam. Melihat serigala hitam sudah berkumpul dan hendak bergabung dengan kerumunan, mereka tidak berani ragu lagi. Dia mengulurkan tangan dan melepas rantai emas di lehernya, lalu memegang tato kepala serigala di tangannya dan menyerahkannya dengan hormat. "Kakak, kalau kamu suka, aku akan memberikannya kepadamu." Ye Bufan tidak mengambil rantai emas itu, tetapi melihat ke bawah ke arloji emas besar di pergelangan tangannya. Arloji ini tidak buruk, pasti bernilai puluhan ribu dolar, kan? Pada saat ini, tato kepala serigala bahkan merasa ingin menangis. Dulu, ketiga bersaudara itu selalu memeras orang lain, tetapi mereka tidak pernah dieksploitasi sekejam itu oleh orang lain. Bahasa Indonesia, dia mengulurkan tangan dan melepas arlojinya juga. "Kakak, beritahu aku apa lagi yang kamu inginkan, dan aku akan memberikannya kepadamu sekarang." Ye Bufan melambaikan tangannya dan meminta Ye Tian untuk menyingkirkan semua barang ini. "Baiklah, pergilah. Sebaiknya kau ingat untuk menjadi orang baik." Kalimat ini pendek dan penuh penghinaan, tetapi bagi sebagian orang kedengarannya seperti suara alam. Ya, mulai sekarang kita harus melakukan apa yang dikatakan kakak. Kita harus menjadi orang baik. Tato kepala serigala mengangguk dan membungkuk. Melihat serigala hitam dan anak buahnya semakin dekat, dia berbalik dan berlari, diikuti oleh kedua saudaranya. Yang paling lucu adalah bahwa lelaki tua itu berlari tidak lebih lambat dari putranya sama sekali. Di belakang mereka, terdengar ledakan tawa dari kerumunan. Ini pembalasan. Dulu mereka memeras orang lain, dan sekarang mereka sendiri yang diperas. Surga punya caranya sendiri untuk membalas. Tak seorang pun bisa lolos dari hukuman kejahatan. Inilah artinya dihukum karena kejahatan. Bagus sekali anak muda, ini hanya upaya untuk menyingkirkan bahaya bagi masyarakat. Orang-orang di sekitar sedang berbicara satu sama lain, dan pada saat itu terdengar suara yang mendominasi. "Minggirlah, kau menghalangi jalan saudara serigala hitam. Kau mau mati. Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu." Begitu dia selesai bicara, orang-orang di sekitarnya menyadari kedatangan serigala hitam. Mereka pun buru-buru menghindar ke samping untuk membuat jalan lebar. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, serigala hitam berjalan masuk dengan kecepatan tinggi, mengenakan jubah dan memegang cerutu di mulutnya. Setelah memasuki kerumunan, dia melihat sekeliling dan akhirnya mendarat pada Ye Bufan yang berdiri di depan Land Rover. "Wah, berani sekali kau sampai berani memprovokasi Tuan Muda Yang." Begitu dia selesai berbicara, mata orang-orang di sekitarnya langsung terbelalak. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa saudara serigala hitam bukanlah saudara laki-laki pemuda ini dan nampaknya dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dengan kata lain, ayah dan kedua putranya baru saja ditipu habis-habisan. Bab 2975, permintaan maaf tidak cukup formal. Siapakah pemuda ini? Dia begitu berani hingga berani menyinggung Black Wolf. Apa itu serigala hitam? Apa kau belum mendengarnya? Orang yang disinggungnya adalah Tuan Muda Yang, orang paling bejat di kota Senbei. Sudah berakhir. Pemuda ini sudah benar-benar tamat. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah, merasa kasihan pada Ye Bufan. Menurut mereka, baik Yang King maupun Heilang bukanlah orang yang bisa diprovokasi oleh pemuda dari luar daerah. Namun, Ye Bufan tampak tenang dan melirik serigala hitam yang agresif itu. "Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau ganggu. Cepat keluar dari sini atau kau akan menyesalinya nanti." Hahaha, serigala hitam tertawa arogan, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ini benar-benar menarik.
Ada orang-orang di kota Senbei yang berani mengatakan bahwa aku, serigala hitam, tidak mampu menyinggung perasaannya. Pada saat ini, raut wajahnya berubah dingin, lalu dia melambaikan tangannya yang besar ke belakang. Silakan, patahkan semua anggota tubuh pria itu, dan bawa pergi wanita itu. Melihat serigala hitam telah memberi perintah, kejadian hari ini tidak akan berakhir baik, dan semua orang yang hadir mundur, takut kalau mereka akan terlibat. Ketika para gangster itu menerima perintah dari bos mereka, mereka segera menyerbu ke depan, sambil melambaikan tongkat baseball pipa baja mereka dan tampak garang. Kalau begitu, mari kita lakukan apa yang kau katakan. Ye Bufan juga melambaikan tangannya, karena tidak ada wanita, maka patahkan semua anggota tubuh pria. Semua penonton tercengang. Apakah pemuda ini gila? Sudah terlambat dan Anda masih bertahan di sini. Yang satu di seberangnya adalah saudara serigala hitam yang terkenal, dan dia memiliki puluhan saudara di belakangnya. Apakah sembarang orang bisa menghadapinya? Namun sebelum seorang pun sempat sadar, teriakan melengking terdengar di telinga mereka. Gangster berambut kuning yang menyerbu di depan itu kedua kakinya patah dan tergeletak di tanah sambil melolong dengan memilukan. Sebelum dia bisa selesai berteriak, kedua lengannya patah. Pada saat ini, tongkat bisbol di tangannya telah jatuh ke tangan Ye Tian. Dia menyerang ke kiri dan ke kanan, dan beberapa penjahat di sebelahnya tersungkur ke tanah. Jiang Fangzuo melakukan hal yang sama, meraih pipa baja, dan mematahkan kaki seorang gangster dengan ayunan ringan. Kedua pria itu tampaknya sedang berkompetisi, masing-masing lebih cepat dari yang lain. Dalam sekejap mata, 20 atau 30 penjahat di depannya semuanya terjatuh ke tanah, dan anggota tubuh mereka masing-masing patah. Dengan baik, semua penonton terkejut, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini terlalu mengerikan. Ada puluhan orang, semuanya petarung yang hebat. Kok bisa mereka semua kalah dalam sekejap mata? Yang paling terkejut adalah Black Wolf, pria ini memegang cerutu dan jari-jarinya terbakar tetapi dia bahkan tidak merasakannya. Setelah menerima telepon dari Yang King, saya pikir berurusan dengan beberapa orang luar akan mudah, tetapi saya tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Kalian. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, tetapi malah memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Bahkan dia, yang pernah hidup di ujung pisau, belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Ia telah melihat laki-laki dan guru-guru yang kuat, tetapi ini jelas merupakan pertama kalinya ia melihat dua orang seperti yang ada di depannya. Sebelum dia sempat sadar, tongkat baseball di tangan Ye Tian sudah ada di depannya. Patah, disertai beberapa suara renyah, anggota tubuh serigala hitam itu ikut patah. Di mata Ye Tian, dia tidak berbeda dengan seekor semut, jadi tentu saja dia tidak akan diperlakukan secara khusus. Ye Bufan menatap mereka dengan tenang, lalu menoleh dan melirik Nalan Yuga dan orang lain di sampingnya. Hidup di dunia ini, kita berusaha untuk tidak melanggar aturan orang lain, tetapi ketika ada yang mendahului kita tidak boleh bersikap sopan dan harus memukul mereka bila perlu. Tujuan perjalanannya adalah untuk mengajarkan para wanita di sekitarnya bagaimana cara hidup di bumi, tidak mudah melanggar peraturan di sana, tetapi juga tidak membiarkan diri mereka diganggu. Melihat semua ini, semua orang di sekitar terdiam. Pemuda ini terlalu sombong. Tidak ada seorang pun di antara kerumunan itu yang berani berbicara, bahkan ada yang mundur karena takut mendapat masalah. Pada saat ini, ledakan kutukan marah datang dari luar kerumunan. Berani sekali kau berbohong padaku, dasar bajingan. Sambil berbincang dengan manis, tiga sosok bergegas masuk dari luar, sambil memegang tongkat di tangan mereka. Mereka adalah tiga bersaudara bertato kepala serigala yang baru saja pergi. Mereka semua adalah agen lokal yang memiliki banyak informan. Segera setelah mereka pergi, mereka menerima kabar bahwa pemuda itu dan serigala hitam tidak bersama-sama sekali, dan mereka benar-benar tertipu. Ketiga pria itu sangat marah sehingga mereka tidak hanya tidak mendapatkan uang tetapi malah diperas. Mereka segera kembali dengan tongkat untuk menyelesaikan masalah. Namun begitu ia berhasil masuk ke dalam kerumunan, ia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Banyak sekali orang yang terjatuh ke tanah,
anggota tubuh mereka patah dan mereka meratap, bahkan serigala hitam yang baru saja membuat mereka takut. Melihat kejadian itu, ketiga bersaudara bertato kepala serigala itu pun kebingungan, dalam hati mereka mengumpat leluhur orang yang membocorkan informasi itu. Dia jelas tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Black Wolf. Dia 10 kali lebih kejam daripada Black Wolf. Bagaimana mungkin aku bisa berurusan dengan orang seperti itu? Ye Bufan mengalihkan pandangannya, sedikit senyum sinis terlihat di wajahnya. Kau kembali begitu cepat, ada apa? Tidak, tidak apa-apa. Ketiga pria bertato kepala serigala itu tanpa sadar menaruh tongkat mereka di belakang punggung mereka. Ye Bufan tersenyum bercanda, apa yang kamu lakukan di sini? Ketika tato kepala serigala melihat akhir yang menyedihkan dari serigala hitam dan yang lainnya, kakinya tiba-tiba melemah dan dia terjatuh berlutut dengan suara keras. Kami hanya merasa bahwa permintaan maaf itu tidak cukup formal, dan tidak ada ketulusan. Saya meminta maaf kepada kakak laki-laki Anda lagi. Maaf, saya salah sekarang, ini mata anjing buta saya. Petik 2. Ye Wufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang seperti ini, melambaikan tangannya, gulung. Jika ketiganya adalah amnesti, mereka bangkit dari tanah dan berbalik. Begitu mereka berlari keluar, mereka melihat lelaki tua itu kehabisan napas. Nak, apakah kamu sudah mengambilnya kembali? Itu bajingan. Tutup mulutku. Tato kepala serigala menggigil, karena takut memprovokasi bintang jahat di belakang, mengulurkan tangan dan menutupi mulut lelaki tua itu. Sisa dari kedua saudara lelaki itu berlari satu persatu, dan lelaki tua itu melarikan diri, dan keempat orang itu melarikan diri tanpa jejak. Ye Wufan tidak peduli lagi dan beralih ke Land Rover. Kerumunan yang hadir benar-benar terkejut, dan dengan tergesa-gesa membiarkan jalan, dan Sanshi Land Rover pergi di sini dan pergi ke kejauhan. Di sebuah villa mewah di pinggiran kota, Yang King berjalan keluar dari kamar mandi dan mengganti jas kaola. Dia melirik pengawal di sebelahnya, apakah tidakkah kamu memindahkan serigala hitam ke sana? Kapan itu akan diseret? Tuan, jangan khawatir, aku telah mengirim seseorang untuk memeriksa. Ketika pengawal menuju, suara-suara itu jatuh, dan salah satu anak buahnya bergegas masuk dari luar, terengah-engah. Itu tidak baik, Master, itu tidak baik, serigala hitam, anggota tubuh, telah terganggu. Apa yang sangat panik? Yang King melirik pengawal dengan keras, itu adalah aku yang aku biarkan serigala hitam kering, dan beberapa anak berbulu dari tempat lain menyela anggota badan, ada apa? Tidak, pengawal itu mencoba menenangkan napas, itu adalah serigala hitam dan anak buahnya terganggu oleh orang lain.